Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat sebuah branch ya. Apa itu branch ya? Kita bagi jadi dua, ada master branch sama another branch. Jadi yang dimaksud branch adalah seperti ini. Kita punya sebuah program ya yang stable. Program stable itu anggap saja program tersebut sudah fix ya di anggota tim kita. Itu kita masukkan ke master branch. Tapi suatu ketika misal program kita itu yang menggunakan banyak atau yang membuat itu banyak, developernya banyak, programmernya banyak. Tiap developer nanti ya, tiap anggota tim kita itu mungkin punya branch ya. Jadi dia punya branch lain. Jadi dia bekerjanya bukan di stable version. Jadi dia membuat branch sendiri. Nah, setelah itu dia akan melakukan commit. Nanti kita akan bahas apa itu commit ya. Nah, setelah itu kalau sudah fix dia nanti merge ya di bagian master branch ini. Jadi maksudnya adalah tujuan kita membuat branch itu kita seperti kita punya versi dari milik kita sendiri ya. Kita punya banyak programmer, kita punya teman-teman ya yang programmer lain yang mengerjakan juga program kita. Ya, agar program kita yang kita buat itu kita ngoding tidak mengganggu program dari teman kita, ya kita bikin branch ya, branch milik kita sendiri. Nah, waktu kita bikin branch ya, dia akan mengambil dari master branch ya. Saat kita nanti membuat sebuah branch ya, kita akan mendownload ya branch dari master branch. Yang stable akan kita download, terus kita punya branch sendiri, terus kita lakukan perubahan di sini. Misalnya saya mau membuat branch untuk fitur A ya. Nah, fitur A ini saya bikin branch-nya, nanti saya akan bekerja untuk membuat sebuah fitur A di sini. Nanti kalau fitur A sudah fix ya, saya merge ke master branch lagi. Jadi ibaratnya kita bisa berhati-hati agar program yang kita buat itu tidak mengganggu program dari programmer yang lain. Nah, kita bikin branch sendiri, terus kita bekerja di branch tersebut. Kalau sudah fix, branch itu bisa kita merge-kan, ya kita gabungkan ke master branch-nya. Nah, master branch ini yang versi sudah stabil, seperti itu. Ya, yang harus kita lakukan ya, kita coba lihat saja di GitHub ini ya. Secara default kita punya master di sini, master branch ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita akan menggunakan aplikasi GitHub Desktop. Nah, silakan di-download saja di Google ya, langsung diklik di search saja GitHub Desktop. Ini. Nah, ini langsung di-download saja. Nah, download untuk GitHub Desktop-nya. Jadi kalau kita punya GitHub Desktop, ini lebih simpel, kita bisa bekerja dari komputer kita langsung, seperti itu. Oke, kita kembali ke branch lagi. Oke ya, ini anggap saja saya sudah mendownload ya. Saya sudah mendownload GitHub Desktop di komputer saya. Setelah itu saya login nanti ya. Saya login di GitHub Desktop-nya. Setelah itu kita pilih dulu repository yang akan mau kita kerjakan ya. Tadi kita repositorinya kan namanya Simple Web App ya, Simple Web App. Jadi saya pilih clone repository ya, terus dipilih saja di sini ditulis Simple Web App. Oh, sebentar, saya tadi namanya apa tadi? Oh, Simple Web gitu aja ya. Simple Web. Oke. Jadi kalau nggak muncul tinggal di refresh saja di sini ya. Ini Simple Web. Saya klik clone. Jadi nanti akan secara otomatis dibuatkan sebuah direktori ya di komputer saya. Oke ya. Secara default biasanya kita tersimpan di sini dokumen GitHub Simple Web. Nah, nanti di direktori ini, di folder ini kita masukkan program kita di sini. Nanti secara otomatis akan terupload di GitHub ya. Seperti itu. Nah, contohnya simpel saja. Ya, misalnya saya mau bikin sebuah file di sini ya. Jadi saya bikin halaman web sederhana ya di GitHub ini ya, di Simple Web ini, di repository Simple Web. Oke, jadi langsung saja. Jadi saya langsung buat sebuah halaman web yang simple ya. Saya klik new. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Ya, saya bikin sebuah halaman web HTML sederhana. Terus saya save as, yang saya save di dalam dokumen GitHub Simple Web ya. Saya simpan di sini. Nah, misalnya saya namai dengan index.html seperti ini. Oke, saya klik save. Oke, kita sudah bikin ya satu halaman web sederhana. Kita coba lihat. Nah,
Kita coba lihat di GitHub ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada sebuah perubahan di direktori kita, yaitu kita menambahkan sebuah file baru dengan nama index.html di sini di bagian changes. Terus kita commit ya. Nah, kita commit dulu. Nanti penjelasan commit akan saya jelaskan setelah ini. Kita commit dulu. Setelah kita commit, kita push di sini. Oke, jadi commit itu untuk kita setujui ya. Ini perubahannya saya setujui, tapi belum saya upload di repositorinya GitHub. Nah, setelah saya push tadi ya, itu langsung nanti terupload di repositorinya GitHub. Nah, kita coba lihat di sini harusnya sudah ada ya index.html di sini. Oke, ya ini sudah terupload ya di repositorinya GitHub. Oke, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke branch ya, karena kita pembahasannya adalah membuat sebuah branch. Nah, di sini misalnya saya mau ubah-ubah nih, saya mau ubah-ubah halaman webnya, tapi agar tidak mengganggu teman saya atau tidak mengganggu stable version dari webnya, saya mau bikin sebuah branch baru. Nah, di bagian current branch ini silakan dipilih ya, terus kita pilih new branch di sini. Nah, kita bisa namai misalnya fitur A. Nah, karena saya mau mengerjakan sebuah fitur A di sini. Jadi saya mau bikin create branch di sini. Oke. Kita klik create branch. Nah, setelah itu nanti otomatis sekarang kita berada di branch feature A, bukan di masternya. Kalau master nanti stable versionnya. Oke. Jadi kalau kita mau mengubah-ubah sesuatu di program kita, itu tidak akan mempengaruhi master branch-nya. Sebelum kita merge ya. Sebelum kita merge dengan master branch-nya. Oke, misalnya ini saya ubah-ubah saja di sini. Nah, ini saya ubah misalnya saya mau menambahkan paragraf baru ya. Nah, misalnya saya namai dengan Naufal creates feature misalnya kayak gini. Terus saya save ya. Saya save, saya close ya. Nah, di sini nanti kelihatan perubahannya. Oh, ini ada perubahan baru, Naufal membuat feature A gitu ya. Nah, ini saya commit. Nanti penjelasan commit akan saya jelaskan selanjutnya ya. Tapi ini saya tinggal itu saja review sedikit ya. Saya singgung sedikit. Nah, setelah itu kita pilih publish branch di sini. Nah, nanti otomatis di dalam repositorinya GitHub kita punya branch baru dengan nama feature A. Nah, jadi kita punya dua branch, master branch sama feature A branch. Nah, feature A branch itu isinya ya sama-sama program simple web tadi, cuman kalau yang di branch feature A itu ada sedikit tambahan satu teks tadi ya, paragraf Naufal creates feature A seperti itu. Dan itu belum kita merge-kan dengan master branch-nya. Oke, kita coba lihat ya, di sini apakah sudah berhasil. Saya refresh ya. Nah, kita lihat di sini ada masternya, branch-nya ada baru nggak? Oh, ini ada feature A ya. Nah, jadi kita punya dua branch. Nanti kalau kita bekerjanya itu anggota tim banyak ya programmernya, nanti tiap programmer mungkin bisa punya branch sendiri-sendiri gitu loh. Nanti kalau sudah fiturnya sudah dibuat untuk masing-masing programmer itu tinggal di-merge-kan, tinggal disatukan dengan master branch-nya. Nanti penjelasannya ada setelah ini. Seperti itu. Selanjutnya akan kita bahas adalah commit changes dan push changes. Ini sebelumnya sudah saya sedikit singgung ya di contoh sebelumnya waktu saya create branches. Nah, tapi kita coba ulang lagi ya apa sebenarnya commit sama push itu. Jadi sebenarnya commit itu adalah kita melakukan perubahan ya di codingan kita. Setelah itu kita ubah, kita setuju untuk ubah. Nah, sedangkan push itu kita upload ya perubahan itu di GitHub seperti itu. Ya ini coba saya contohkan lagi. Ya misalnya sama tadi seperti tadi ya. Di bagian web sederhana tadi ya. Di bagian GitHub terus simple web ya. Di sini saya coba ubah lagi. Saya coba lakukan perubahan di codingan ini. Ya. Naufal creates feature A. Terus saya coba tambahkan lagi satu baris di sini. Nah, feature A2 misalnya kayak gini. Nah, saya simpan. Setelah itu kita lihat di sini. Nah, di bagian changes ini itu ada kita kelihatan bahwa kita telah merubah
index.html ya. Di sini ada garis hijaunya, ini merupakan line di mana kita lakukan penambahan di sini. Nah, setelah itu di sini saya bisa melakukan commit ya. Jadi commit itu kita setujui bahwa kita akan melakukan perubahan di codingan kita. Nah, untuk commit ini bisa kita kasih judul ya. Misalnya ini penambahan fitur A1 seperti ini. Terus deskripsinya bisa kita tambahkan ya. Nah, fitur ini saya tambahkan melakukan seperti ini. Nah, setelah itu saya commit. Oke, saya commit. Nah, di sini saya bisa tahu di bagian history ya. Di sini ada tulisan bahwa saya telah melakukan commit dengan judul penambahan fitur A1 ya. Deskripsinya bisa dibaca di sini ya. Fitur ini saya tambahkan agar dapat melakukan A2. Tapi ini belum kita upload ya di GitHub-nya. Nah, untuk menguploadnya kita butuh yang namanya push ya. Jadi ini push ini untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan agar bisa terupdate di bagian GitHub-nya. Oke, ini saya push. Ya, kita tunggu. Nah, kalau sudah, nah ini sudah selesai, kita bisa lihat di bagian GitHub. Nah, kita lihat di sini di code ya. Nah, kita lihat di bagian commit. Nah, kita bisa lihat di sini ada penambahan fitur A1. Nah, penambahan fitur A1 ini bisa kita lihat di GitHub ya, bisa dilihat oleh anggota tim kita ya, programmer yang lain saat kita sudah melakukan push di sana. Jadi commit itu masih lokal ya, masih lokal. Terus kalau sudah kita push, nanti sudah masuk ke GitHub-nya seperti itu.